Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi tentunya di channel MST. Ini masih pagi-pagi banget teman-teman. Ini sekitar jam 5 lebih lah, lebih dikit. Dan kali ini saya seperti biasa teman-teman berbagi pengalaman pada teman-teman mengenai dunia peternakan boyo. Dan bagi teman-teman yang baru tahu atau baru mampir ke channel MST, bisa seperti biasa di subscribe dulu dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel MST. Lanjut. Oke teman-teman, mungkin di daerah teman-teman sama ya, di daerah-daerah yang lainnya, bahwasanya hari-hari ini itu harga telur itu murah dan harga pakan itu mulai naik. Iya enggak sih teman-teman? Kalau di daerah saya sih seperti itu teman. Ya walaupun harga telurnya itu enggak murah-murah banget, tapi biasanya itu ya kalau harga-harga per biji 220 itu kan biasanya harga pakan itu standar ya, enggak terlalu naik banget. Tapi ini kok harga-harga segitu tuh harga pakan itu mulai naik seperti itu teman. Jadi ini biasanya itu untuk para peternak ya, para peternak apalagi peternak pemula itu yang belum tahu bahwasanya kalau harga telur murah itu harga pakan itu sudah pasti naik. Dan ini pun akan membuat membuat jengkel para peternak. Dan mungkin yang pemula atau mungkin yang belum tahu lagunya seperti itu tuh pasti itu bertanya-tanya, kenapa sih harga telur murah sedangkan harga pakan itu naik. Itu untuk yang belum tahu atau yang pemula itu pasti tanya-tanya seperti itu. Tapi yang kalau senior kan untuk para peternak senior kan mungkin sudah tahu lagunya tuh, pasti itu seperti itu. Kalau harga telur murah itu pasti harga pakan itu naik. Dan selalu muncul pertanyaan atau anggapan bahwasanya wah ini permainan pabrik, ini permainan pabrik seperti itu. Ya enggak tahulah seperti apa, tapi kalau anggapan para peternak di sini termasuk saya juga, dan saya sudah mulai hafal teman-teman. Dulu saya juga belum hafal kalau bahwasanya harga telur itu murah, harga pakan naik. Saya terkejut dan saya jengkel, kenapa kok seperti itu, padahal kan harga telur itu murah. Nah, seperti itu teman-teman. Nah sedangkan kalau harga telur mahal, harga pakan itu malah lebih murah. Nah alasannya, anggapan orang peternak di daerah saya ya, itu biasa teman-teman. Soalnya kalau harga telur murah itu populasi ternak berumur itu sangat banyak teman-teman, sangat banyak, sehingga produksi telur puyuh itu banyak. Akhirnya pasarannya itu mambek gitu loh teman-teman. Penjualan telur puyuhnya itu mambek, ndak laku. Ya mungkin laku, cuma barangnya itu terlalu banyak teman-teman, ndak sekaligus langsung terjual, ndak, sehingga harga telur puyuh itu murah. Nah, seperti itu. Dan permintaan pakannya itu, pakan petelur itu juga banyak, sehingga dari pabrik sendiri pun menaikkan harga pakannya seperti itu. Nggak hanya di pabrik saja teman-teman, nggak hanya di pabrik pakan saja. Pasar sayur itu loh seperti itu teman-teman. Walaupun harga mungkin gini, ibaratkan kalau petani panen, banyak yang panen jagung manis ya, ya kemungkinan jagung manis harganya akan murah. Kecuali kalau para petani itu tidak jarang ya yang panen jagung manis, itu jarang, atau kesulitan jagung manis lah seperti itu, ya harganya juga akan mahal seperti itu. Sama saja seperti penjualan telur puyuh itu loh. Dan kalau pabrik pun seperti itu teman-teman. Kalau banyak yang nyari, ya akan akan dinaikkan harga pakannya gitu loh. Beda lagi kalau nggak ada yang beli pakan petelur atau pakan apalah ya, pokoknya pakan ternak itu yang perusahaan dari pabriknya itu, kalau nggak ada yang beli ya akan diturunkan harganya biar ada yang beli seperti
itu loh teman-teman. Kalau sudah banyak yang beli ya dinaikkan. Dan kenapa kok harga telur puyuh itu murah? Ya itu tadi, terlalu banyak populasi yang ternak burung puyuh itu terlalu banyak gitu loh teman-teman, sehingga produksi telur puyuhnya itu banyak di pasaran, sehingga tidak terjual semuanya, atau mambek ya, ngarani bahasa Jawa itu mambek teman-teman. Dan itu bisa di apa ya, bisa dititeni. Kok dititeni? Diingat-ingat teman-teman, atau nek ngarani bahasa Jawa itu dititeni teman-teman, atau diingat bahwasanya kalau harga telur ayam horeng itu loh teman-teman, itu mahal atau mulai naik. Nah disitulah harga telur puyuh itu mulai turun atau mulai murah harganya. Nah ketika harga telur ayam horeng itu mulai murah atau turun harganya, disitu juga telur puyuh itu mulai mengalami kenaikan harga seperti itu teman-teman. Itu pasti sudah bisa dititeni, diingat-ingat gitu loh teman-teman. Tapi ini teman-teman, sebenarnya itu juga nggak bisa dijadikan acuan banget sih teman-teman, karena hari-hari ini juga telur ayam itu katanya juga murah sih teman-teman harganya. Tapi nggak tahu juga sih, karena saya lihat di berita-berita ya, di informasi grup-grup harga jual telur itu ya katanya sih murah, tapi kisaran berapa saya juga tidak tahu. Tapi biasanya kalau kemarin itu atau tahun-tahun lalu itu seperti itu teman-teman. Kalau harga telur ayam naik, pasti harga telur puyuh itu juga mengalami penurunan harganya. Tapi kok hari-hari ini harga telur ayam itu juga ikut murah, jadi ya itu juga tidak bisa dijadikan acuan banget sih teman-teman, seperti itu. Dan ya nggak tahu juga sih itu karena apa namanya, kemungkinan itu juga terlalu banyak pasokan, terlalu banyak produksi telurnya, sehingga ya itu tadi teman-teman akan mambek di pasaran. Itu di daerah saya kebanyakan ini sama teman-teman, cuma beda harga ya, beda harga di setiap daerah. Kalau telur puyuh, kalau telur ayam horeng kan kebanyakan itu rata semua ya, harganya kayak terkontrol gitu teman-teman. Tapi kalau telur puyuh ya naik harganya, naik turun harganya itu mungkin sama saja teman-teman setiap daerah, cuma nominalnya itu kadang yang berbeda. Mungkin di daerah Kediri 220, atau mungkin di Malang 230 atau 210, kan selisihnya seperti itu. Cuma naik turunnya itu hampir kurang lebih sama teman-teman, seperti cuma nominalnya saja yang tidak sama. Kalau di apa namanya dikatakan itu permainan pabrik ya enggak tahu juga sih, tapi itu wajar sih teman-teman, karena permintaan pakan petelur banyak ya, wajar lah kalau pabrik itu menaikkan harganya seperti itu. Nggak beda lagi kalau enggak ada yang beli, permintaan sedikit kan ya pasti diturunkan kan harganya biar ada yang beli gitu. Dan itu pun kalau menurut saya itu wajar, enggak hanya di pabrik pakan ternak saja teman-teman, pasar sayur itu juga begitu, semuanya itu seperti itu teman-teman, gitu teman-teman. Jadi ya hari-hari ini ya nggak terbilang harga telur puyuh itu nggak terbilang murah banget sih teman-teman, cuma harga pakannya itu sudah naik. Semua jenis merek pakan itu naik semua teman-teman harganya. Pasti di daerah teman-teman juga seperti itu teman-teman, cuma nominal harganya itu yang berbeda. Tapi kalau kenaikan harganya itu mungkin kenaikan harga ya, harga jual itu pasti naik, itu sama, setiap daerah itu sama, kemungkinan seperti itu teman-teman. Jadi ini bisa dibuat pengingat atau dititeni teman-teman. Kalau harga telur puyuh murah ya itu tadi, harga pakan itu pasti naik. Jadi biasanya kalau harga telur puyuh murah itu untuk para peternak senior yang sudah pemainnya ternak puyuh, itu biasanya itu kesempatan mereka untuk membibit apa ya nek ngarani, sing baru akhir terus mau beli bibit lagi itu loh.
yes, istilah memulai babak baru loh teman apa, memulai babak baru yang remaja ya, dimasukkan ke kandang baterai sehingga nanti kalau sudah apa nelurnya sudah bior, sudah katakanlah 90% atau 80% ke atas, itu sudah harga telur puyuh itu sudah mulai naik atau sudah mulai mahal. Biasanya seperti itu, para peternak mainnya itu seperti itu. Jadi nggak nunggu harga telur puyuh mahal baru memulai apa namanya babak baru. Biasanya itu yang keliru, itu seperti itu teman-teman, yang membuat kita kalah di modal, biasanya seperti itu. Oke lah teman-teman, mungkin itu dulu teman-teman video kali ini. Kita berjumpa lagi di video berikutnya, dan salam sukses untuk peternak puyuh Indonesia. Ya tidak hanya untuk peternak puyuh saja sih, semua usahawan di Indonesia itu sukses semua, amin. Oke, kita bertemu lagi di video berikutnya. Salam dari channel MST. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.